Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan pagi hari ini kita akan berbicara mengenai Deborah dan Barak di dalam Hakim-Hakim pasal 4. Ini ceritanya ketika Israel sedang ditekan oleh Raja Kanaan namanya Yabin. Ada Sisera panglimanya, dia punya 900 kereta perang. Dan pada waktu itu Deborah, seorang istri Lapidot, ya, dia nabiah itu. Jadi tapi dia jadi berfungsi juga sebagai hakim, karena orang Israel berhakim sama dia, datang ya dan bertanya mengenai minta pertimbangan lah. Kemudian Deborah bernubuat, panggil dulu Barak, itu ada seorang yang dari suku Naftali itu kelihatannya ya. Deborah Barak ya, disuruh gerakan suku Naftali dengan suku Jebulon untuk berperang, bawa 10.000 berperang ya melawan Yabin ya. Nah, si Barak ini kemudian dia berbicara kepada Deborah, pasal 4 ayat 8 ini Hakim ya. Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Ayat 9 kata Deborah, "Baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera," ini panglima itu tadi ya, "ke dalam tangan seorang perempuan." Ya. Nah, kita mau belajar ini sikap daripada si Barak ini yang sudah dinubuatkan, sudah diperintahkan Tuhan begitulah ya untuk maju, bawa pasukan ya, hantam itu Raja Yabin, Raja Kanaan. Tapi dia entah karena dia kurang percaya atau karena takut, dia bilang sama Deborah, "Ya kalau kamu maju, aku maju. Kalau kau nggak maju, ya aku juga nggak mau maju." Ini kan sikap yang bukan kayak pemimpin gagah berani gitu ya. Memang di kitab Ibrani dia tetap disebut pahlawan, namanya ada walaupun nggak diuraikan karyanya di situ, tapi sikap seperti bersandar ya kepada kepemimpinan Deborah ya, kayak nggak yakin gitu ya. Nah, akhirnya ya udah, Deborah bilang aku maju, tapi Sisera itu panglima itu diserahkan kepada seorang perempuan, ini namanya Yael itu ya. Dia masuk ke dalam kemah, dia capek, dia akhirnya dibunuh oleh seorang perempuan ya. Nah, jadi di sini kita mau belajar ya dari Barak ini. Sikap Barak inilah yang kita perlu pelajari ya. Memang dia disebut pahlawan, tapi ada satu sikapnya yang ragu-ragu atau kepemimpinannya nggak jelas gitu ya, seperti bersandar kepada kepemimpinan seorang perempuan, dalam hal ini ya si nabiah Deborah itu ya. Nah, mari kita terapkan dulu ke dalam diri kita langsung lah ya. Nah, kita kan sebagai laki-laki tentu pemimpin dalam rumah tangga, atau kita diberikan tugas oleh Tuhan dalam bidang bisnis barangkali, atau pelayanan, atau pekerjaan, atau apapun juga itu. Kalau Tuhan sudah bilang maju, ya kita maju ya. Nggak usah ya, kalau kamu maju dengan saya, aku ikut, aku maju. Kalau kamu, kita nggak usah mengandalkan orang lagi. Kan Tuhan udah suruh. Misalnya dalam satu rumah tangga, kita sebagai suami misalnya, udah nggak usah tanya-tanya lagi ya. Ya kita harus maju sebagai pemimpin. Ya kita nggak bisa lagi ya, kalau nanti kamu bilang sama istri, "Ya mana kalau kamu ikut ya papa majulah, tapi kalau enggak gimana?" Loh, nggak boleh begitu. Ya Tuhan udah tetapkan kita sebagai suami ya itu artinya pemimpin. Engkau harus bergerak maju sesuai dengan tujuan, misi, dan visi yang Tuhan tanamkan dalam keluarga kita. Orang ketiga nggak boleh ikut campur ya. Baik itu keluarga besar kita maupun keluarga besar istri, nggak bisa. Kita harus maju sesuai dengan apa yang Tuhan suruh ya. Nggak usah takut ya, karena kalau orang Tuhan yang udah suruh kita maju, percaya aja Tuhan pasti akan perlengkapi. Pada waktunya istri kita, anak-anak kita akan ikut dengan kita. Jadi jangan kayak Barak ini ya, kalau kau ikut, aku maju. Kalau kau nggak ikut, ya aku nggak maju. Loh, ini gimana ya? Jadi inilah sikap yang ya, kalau pemimpin dalam rumah tangga lah dulu kasusnya. Nggak boleh begitu suami. Nggak bisa. Ada sinetron suami-suami takut istri katanya. Ini pada faktanya emang banyak yang begitu.
Karena coba kita lihat dulu sebentar mundur ya. Kita lihat dulu apa ini kenapa ya? Ini khusus lah kita bicara dulu keluarga sebentar ya sebelum kita mengambil kesimpulan ini ya. Ini waktu kita manusia jatuh dalam dosa itu ya ada suatu disiplinnya yang Tuhan berikan kepada suami pada Adam dan Hawa. Pasal 3 Kejadian. Coba dulu saya baca dulu ya. Ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi. Ini terjemahannya berahi itu dari terjemahan apa? Tesukah ya, sebenarnya desire, keinginan kuat ya. Konteks konotasinya bukan ke arah seks ya ini, berahi ini. Karena ayat berikutnya, kalimat berikutnya bilang begini, engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Jadi memang kecenderungan perempuan atau istri untuk mau menguasai suaminya itu memang kecenderungannya ya, karena disiplin Tuhan itu. Dan sementara suami punya kecenderungan tidak mengasihi istrinya tapi mengasihi perempuan lain. Nah, itu makanya dalam rumah tangga cuma satu peraturannya. Hai suami kasih istrimu, hai istri tunduk pada suamimu. Karena memang udah begini apanya disiplin Tuhan ketika manusia jatuh dalam dosa udah begitu ya. Nah, jadi sekarang kita sebagai suami ya udah Tuhan suruh kita mimpin, tanggung jawab ya. Kita yang menentukan tujuan, misi dan visi rumah tangga ini ya. Kita nggak boleh orang ketiga maju, bahkan istri kalau anak-anak harus ikut, nggak bisa enggak ya. Kita jangan tunggu dulu ya. Kalau kamu dengan saya ya lo gimana? Pokoknya kalau udah di Tuhan, engkau sudah ditetapkan Tuhan jadi pemimpin, maju ya. Ini ada prinsip detol ya, saya bilang tuh detol. Detol itu saya pernah baca buku namanya detol itu apa? Dengan atau tanpa orang lain, itu singkatan detol itu ya. Kalau Tuhan sudah suruh entah pekerjaan, entah pelayanan, entah rumah tangga, apapun juga, kalau udah Tuhan suruh engkau pemimpin, majulah ya. Jangan lagi tanya-tanya apa gimana Tuhan ini, atau tanya sama orang kalau engkau maju aku maju, atau enggak usah begitu. Itu namanya kepemimpinan enggak benar itu ya. Ya kita belajarlah dari Barak ini. Semoga kita mendapat kasih karunia lah ya. Jadi pemimpin itu harus maju, berani maju sendiri, maksudnya begitu juga ya. Seandainya pun harus sendiri kalau Tuhan suruh, tapi sih kan nggak mungkin ya, pasti Tuhan akan perlengkapi kita dengan tim yang ada. Tapi jangan tunggu ya, jangan tunggu dulu, harus didukung dulu, tunggu harus pasti ada fasilitas dulu, harus ada begini, enggak. Jangan begitu. Pokoknya begitu Tuhan suruh maju ya. Nanti di perjalanan Tuhan tolong kita ya. Jadi jangan terlalu banyak apanya lah, syarat-syarat yang begini begitu. Itu tanda udah nggak niat aja ya. Oke, jadi ini pelajaran bagi kita dari kasus Barak ini. Semoga kita mendapat kasih karunia, jangan seperti Barak lah ya. Kalau udah disuruh Tuhan maju ya maju ya. Kalau Tuhan pimpin ya. Rumah tanggamu pimpin lah ya. Nggak boleh ada orang ketiga, nggak boleh siapapun juga. Engkau harus bergerak sesuai dengan tujuan, misi dan visi yang Tuhan berikan kepadamu. Haleluya. Amin.